Ya, jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang merakit komputer di mata pelajaran komputer jaringan dasar. Nah, tapi sebelum kita belajar untuk merakit komputer, kita ini akan berkenalan dulu nih sama semua perangkat-perangkat keras komputer dari yang di luarnya sampai yang di dalam-dalam dari CPU-nya. Nah, terus udah siap kenalan kan? Jadi, teman-teman, sebelum kita merakit komputer itu, ada aturan yang harus kita ikuti ya. Aturan ini dinamain aturan K3. Nah, jadi dalam merakit komputer ini kita harus selalu mengikuti aturan K3 ini, yaitu keamanan, keselamatan, sama kesehatan. Kenapa? Karena komputer itu kan bagian apa ya? Jadi komputer itu terdirinya dari listrik gitulah ya. Jadi kita harus tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan kita. Nah, sekarang kita bakalan mulai masuk ke perkenalan dari bagian-bagian perangkat keras di komputer. Yang pertama, yang paling utama itu ada motherboard. Nah, jadi di sini itu motherboard ini, ya kalau dari bahasanya aja nih ya, motherboard itu papan ibu. Jadi, kenapa motherboard ini disebut yang paling utama? Karena di dalam motherboard ini berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System. Jadi, motherboard ini yang nantinya mengatur nih semua yang akan berjalan di komputer. Di sini tuh kayak pusatnya gitu. Kayak di sini nanti bakalan jadi tempat apa, di sini jadi tempat apa gitu ya. Terus lalu selanjutnya ini ada prosesor atau ini juga bisa dikenal sebagai CPU. Jadi sebenarnya CPU yang kita semua punya di rumah itu untuk komputer yang gede banget itu cuman casingnya aja sebenarnya. CPU itu cuman segini bentuknya atau nama lainnya itu prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi sebagai otak sentral dari sebuah komputer. Nah, prosesor ini nanti yang akan mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan akan disimpan di dalam hard disk. Nah, di prosesor ini juga dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik, yang dinyatakan dalam satuan hertz. Lalu selanjutnya yaitu ada RAM. Nah, RAM ini kepanjangannya itu Random Access Memory. RAM ini merupakan unit penyimpanan data yang tidak permanen. Nah, jadi maksudnya ini RAM itu bakalan berfungsi kalau dia komputernya nyambung sama listrik. Tapi kalau misalnya komputernya mati atau tidak tersambung sama listrik, dia bakal terhapus gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita lagi main komputer, lagi buka Word gitu kan, terus pas masih nyolok listriknya itu dia masih tersimpan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, dia bakalan ngulang lagi dari awal kecuali kalau udah kita save. Yang nantinya bakal di-save di tempat lain yang bukan RAM. Nah, lalu selanjutnya ada optical drive. Ini tuh jadi kayak optical drive itu berfungsi sebagai alat pembaca atau media penyimpanan data buat CD atau DVD player atau apapun yang berupa kepingan yang seperti donat itu ya, yang donat gepeng gitu. Terus selanjutnya ada VGA card atau ini tuh bisa disebut juga kartu grafis. Nah, VGA ini merupakan singkatan dari Video Graphic Array. VGA ini berfungsi untuk mengeluarkan output grafis atau gambar
yang nantinya ditampilkan di monitor. Nah, ukuran VGA ini tergantung ya, setiap komputernya itu beda-beda, tergantung ukuran RAM-nya. Nah, semakin besar RAM yang dimiliki sebuah komputer itu semakin bagus juga gambar yang bakal dikeluarin dibantu sama VGA-nya ini. Lalu selanjutnya ini ada kipas angin. Nah, kipas angin ini biasanya kalau kita pakai kipas angin kan buat supaya kitanya nggak haridang gitu ya teman-teman, biar kitanya nggak kepanasan. Nah, ini juga sama fungsinya di komputer untuk menjaga komputer tetap stabil kepanasannya. Nah, selanjutnya ada sound card. Sound card ini merupakan bagian yang mendekode data-data digital menjadi sinyal suara. Dengan sound card ini yang ditemukan di dunia multimedia komputer, jadi kita bisa mendengarkan suara dari komputer kita ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada keyboard. Keyboard ini merupakan salah satu perangkat keras untuk melakukan input di komputer kita, yaitu menginput sebuah tulisan-tulisan atau ya tulisan-tulisan dari huruf dan angka. Lalu yang selanjutnya ini ada mouse atau pointing device. Jadi mouse ini digunakan untuk kita agar bisa mengarahkan sesuatu gitu. Nanti jadi ada kayak petunjuknya gitu. Lalu selanjutnya ada monitor. Nah, monitor ini udah pastilah ya, masa komputer gak ada monitor untuk apa? Nah, jadi monitor ini merupakan salah satu perangkat keras output yang nantinya memberikan sebuah output kepada kita itu berupa gambar. Ya gitu guys. Iya gitu teman-teman. Nah, terus sekarang waktunya kita untuk melihat bagaimana sih caranya merakit komputer. Nah, di sini udah ada satu gambar motherboard ya. Nah, di sini itu nanti kita taruh prosesor. Nah, di sini di atas prosesornya itu kita kita kasih pasta thermal gitu. Nanti pasta thermalnya itu berbentuknya mirip kayak odol. Dikasihnya jangan terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit. Karena itu nanti bisa untuk mengendalikan hawa juga sih, untuk membantu kipas ya. Nah, nanti kipasnya itu ditaruh di atas sini, di atas si prosesornya itu. Nah, lalu selanjutnya di bawah sini itu tempat untuk slot untuk menaruh RAM ya, teman-teman. Jadi di sini tuh udah ada kayak kode-kodenya gitu. Buat gimana sih cara naruh RAM-nya? Apa benar balik ke sini atau balik ke sana? Jadi itu tuh RAM-nya nggak boleh kebalik, karena kalau misalnya kebalik itu nanti komputernya nggak bakalan jalan. Lalu di sebelah sini itu ada buat VGA card. Nah, di sini nanti tuh VGA tuh yang punya kipas sama ada yang nggak punya kipas juga. Fungsinya untuk apa? Karena VGA itu bekerja sendiri juga ya. Jadi dia juga bisa panas ya, nggak cuma prosesor aja. Jadi kalau fan itu lebih ke mendinginkan keseluruhan, tapi kalau kipas yang ada di VGA itu untuk mendinginkan yang ada di VGA-nya aja. Lalu nanti sound card-nya ada di sini. Lalu nanti kalau misalnya semua kita bisa pasang power supply atau kayak power supply ya untuk menghantar listriknya gitu ya, untuk memberikan dayanya ke si komputernya ini. Tapi waktu kita masukin power supply-nya itu, kita nggak boleh keadaan menyala atau nanti kita bisa kesetrum. Lalu kalau udah dimasukin power supply, nanti kita masukin hard disk dan juga DVD ROM. Tapi DVD ROM itu optional sih. Kalau misalnya memang butuh untuk input data dari DVD atau CD itu perlu banget DVD ROM. Lalu selanjutnya kita pasang jadi nanti kabel-kabel gitu dari
yang bisa menghubungkan dari motherboard ke CPU-nya. Lalu nanti tinggal dipasang deh motherboard-nya itu di dalam CPU atau casing yang gedenya gitu. Lalu selanjutnya selesai.